Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Mbak Yurika, Mas Faisal, dan saya sendiri Silahuddin yang akan menerangkan atau menjelaskan tentang apa itu kafaah. Adapun materi-materi atau bab yang akan kami jelaskan, yang pertama mengenai pengertian kafaah, yang kedua dalil mengenai kafaah, yang ketiga pandangan para ulama terhadap kafaah, yang keempat kriteria kafaah, dan yang kelima hikmah kafaah. Oke, saya di sini akan menjelaskan atau menerangkan mengenai materi yang pertama dan yang kedua. Yang pertama ialah mengenai pengertian kafaah dan yang kedua mengenai dalil tentang kafaah. Yang pertama, pengertian kafaah. Kafaah ini menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya sama, serupa, setara, seimbang, dan serasi. Dan dalam perkawinan mempunyai arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Dan menurut terminologi atau menurut istilah ialah kesamaan atau mendekati kesamaan antara orang yang meminang dengan wanita yang dipinang dalam hal-hal khusus seperti status, kemerdekaan, nasab harta, agama, dan profesi. Nah, dalam pernikahan atau perkawinan antara suami dan istri ini harus setara derajatnya atau sekufu, baik itu masalah hartanya, agamanya, atau pekerjaannya, atau hal-hal yang lainnya, agar dalam menjalankan hubungan pernikahan tersebut adanya keharmonisan atau tidak adanya kesulitan satu sama lain, atau saling melengkapi, saling mendukung. Maka itu bisa disebut dengan pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah, insyaallah. Dan selanjutnya dalil tentang kafaah, yaitu dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, yang artinya janganlah kamu mengawinkan perempuan kecuali dari yang sekufu, dan jangan mereka kawinkan kecuali dari walinya. Rasul saja sudah menjelaskan dalam hadisnya bahwa antara suami istri ini harus sekufu dalam pernikahan. Jika tidak sekufu, itu akan menimbulkan salah satu akibat dari perpecahan atau yang berujung perceraian. Makanya dalam perkawinan itu antara suami istri harus sekufu atau setara dalam derajat, agama, atau pekerjaan atau hal-hal yang lain yang dapat merusak hubungan antara suami dan istri. Menurut jumhur ulama Syafi'i, Maliki, dan Hambali menyatakan bahwa kafaah di sini tidak menjadi syaratnya nikah, namun dia bisa dijadikan alasan untuk membatalkan pernikahan karena hak kafaah berada pada perempuan dan walinya. Apabila kedudukan laki-laki lebih tinggi, maka hal tersebut tidak apa-apa. Namun jika kedudukan laki-laki lebih rendah daripada si perempuan, maka perkawinan boleh dibatalkan. Dan apabila si perempuan mau menerima kekurangannya pun diperbolehkan. Nah, jadi seorang laki-laki ini diusahakan lebih tinggi derajatnya dari pada perempuan. Karena laki-laki ini sebagai kepala keluarga akan menjadi kepala keluarga yang akan mengimami seorang istri, yaitu perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yurika Anida Fakih, NIM 192100090 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pandangan ulama terhadap kafaah. Adapun ulama mempunyai perbedaan dalam kafaah. Yang pertama yaitu Imam Hanafi, Syafi'i, dan Hambali memiliki kesamaan pendapat bahwasannya kafaah meliputi Islam, merdeka, keahlian, dan nasab. Namun juga mereka berbeda pendapat tentang harta dan kelapangan hidup. Imam Hanafi dan Hambali menganggap sebagai syarat, namun hal ini tidak berlaku bagi Imam Syafi'i. Sedangkan Maliki tidak harus ada kesepadanan kecuali dalam hal agama. Kemudian menurut pendapat yang rajih Hambali dan menurut pendapat mu'tamad dalam mazhab Maliki, serta menurut pendapat yang paling zahir dalam mazhab Syafi'i,
Pendapat Syafi'iyah yang paling zahir bahwasannya kafa'ah merupakan syarat lazim dan bukan syarat sah dalam pernikahan. Jika seorang wanita menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka akadnya itu tetap sah. Dan adapun beberapa ulama yang tidak setuju dengan adanya kafa'ah adalah Sufyan Ats-Tsauri, Hasan Al-Basri, Al-Khiraqi dan Hanafi, Abu Bakar Al-Jassos dan kalangan ulama Irak. Mereka mendasari ketidaksetujuan mereka dengan dalil Al-Quran pada surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya bahwasanya semua manusia di muka bumi ini sama, yang membedakan hanya tingkat ketakwaan mereka di sisi Allah. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang kriteria dalam kafa'ah. Sebelumnya saya Ahmad Faisal Akbar, NIM 19210032 akan menjelaskan sedikit tentang kriteria dalam kafa'ah. Para fuqaha berselisih pendapat mengenai kriteria dalam kafa'ah, sebagaimana yang telah dikutip dalam kitab fikih Islam karangan Wahab Az-Zuhaili. Adapun macam-macam dari kriteria kafa'ah menurut para ulama dapat digolongkan menjadi beberapa macam. Yang pertama yakni adalah agama. Maksudnya adalah kebenaran dan kelurusan dalam hukum-hukum agama. Orang yang fasik dan selalu bermaksiat tidak sebanding dengan perempuan suci atau solihah atau soleha. Kefasikan orang tersebut ditunjukkan secara terang-terangan atau tidak terang-terangan sekalipun, tapi ada yang bersaksi bahwa ia melakukan perbuatan kefasikan. Agama merupakan hal yang pokok dalam mewujudkan perkawinan yang baik. Kafa'ah sangat memperhatikan tentang agama, kesucian dan ketakwaan. Kriteria yang kedua yakni Islam. Syarat yang diajukan oleh mazhab Hanafi dan berlaku bagi selain orang Arab, dan pendapat ini bertentangan dengan jumhur fuqaha. Yang dimaksudkan mazhab Hanafi adalah Islam asal usulnya, yaitu nenek moyangnya. Menurutnya, barang siapa memiliki dua nenek moyang muslim sebanding dengan orang yang memiliki beberapa nenek moyang Islam. Karena orang yang memiliki satu nenek moyang Islam tidak sebanding dengan orang yang memiliki dua orang nenek moyang Islam. Karena kesempurnaan nasab terdiri dari bapak dan kakek. Yang ketiga ialah kemerdekaan. Misalnya, budak laki-laki tidak sepadan dengan perempuan merdeka, begitu seterusnya. Selanjutnya yang keempat kriteria dalam kafa'ah yakni nasab atau keturunan. Nasab di sini adalah seseorang yang diketahui siapa bapaknya bukan dari hasil pungut yang tidak memiliki nasab yang jelas, sedangkan orang asing tidak memperhatikan nasab mereka karena mereka menganggap kafa'ah hanyalah kemerdekaan dan Islam saja. Nasab bagi bangsa Arab sangatlah dijunjung tinggi dan dianggap sangatlah beruntung jika mendapat nasab yang luhur. Di kalangan masyarakat biasa, nasab adalah keturunan dari ayah dan ibu. Kriteria dalam kafa'ah yang kelima yakni harta dan kemakmuran. Maksudnya ialah di antara salah satu mempelai memiliki kategori harta dan kemerdekaan dan kemakmuran. Imam Syafi'i tidak sependapat dengan golongan ini. Jadi orang fakir tidak sepadan dengan orang kaya. Sebagian lagi orang berpendapat bahwa kekayaan tidak dapat dijadikan ukuran kafa'ah karena bagi perempuan yang luhur tidaklah mementingkan kekayaan. Mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa harta tidak termasuk dalam kafa'ah karena harta adalah hal yang bisa cepat hilang karena tidak abadi dan tidak menjadi kebanggaan bagi orang yang memiliki penglihatan yang jauh ke depan. Ada yang mengatakan bahwa pendapat inilah yang paling unggul karena harta tidaklah abadi. Kriteria yang keenam yakni pekerjaan, profesi, dan produksi. Seseorang perempuan yang dari keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak sepadan dengan laki-laki yang pekerjaannya biasa saja. Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan seseorang untuk mendapatkan rezekinya, seperti bekerja di pemerintah. Jadi tidak sepadan dengan seseorang yang hanya bekerja sebagai tukang bekam, tukang sapu, tukang sampah, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan tentang apa saja sih hikmah dari kafa'ah. Beberapa hikmah kafa'ah di dalam pernikahan yaitu yang pertama, sebagai wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Yang kedua,
naik atau turunnya derajat seorang istri sangat ditentukan oleh derajat suami. Yang ketiga, yakni terhindar dari krisis rumah tangga. Yang keempat, seorang mempelai memiliki hak untuk menentukan pasangan hidup dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan, dan hal lainnya. Yang terakhir yakni membantu tercapainya kebahagiaan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin ini saja presentasi dari kami dalam pembahasan atau materi kafaah. Lebih kurangnya kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Dan bagi teman-teman yang kurang paham bisa mengajukan pertanyaan kepada kami. Sebelumnya kami tutup dulu presentasi kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.